Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Apa kabarnya? Saya senang boleh kembali bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya melihat juga ada beberapa rekan-rekan yang datang, yang sudah lama ada hadir. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengingat ada banyak hal-hal penting hari ini. Tadi sudah disebutkan oleh, kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang melayani hari ini. Kita mengingat hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, kita mengingat hari Alders Gate, hari pembaharuan iman John Wesley. Dan bukan kebetulan juga hari ini kita mengadakan acara baptisan. Jadi yang dibaptis hari ini sebenarnya istimewa gitu ya. Dibaptis tepat hari Pentakosta, tepat hari Alders Gate. Ada 3 saudara kita yang menerima baptisan dewasa, ada 5 yang menerima peneguhan CD, dan ada 7 orang tadi pagi yang menerima atestasi. Mungkin sebagian nanti ada hadir di sini dan juga di CGC, Citra Grand City. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mengambil sebuah tema yang adalah tema Gereja Metodis Indonesia wilayah 2 untuk tahun ini, Rekindle the Fire. Bagaimana kita menyalakan kembali api Roh Kudus itu. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara tentang metodis, saya mulai dengan mengutip sebuah buku. Ya, buku ini selalu saya sampaikan ketika kelas katekisasi. Judulnya adalah John Wesley Message for Today. Nah saudara, penulis buku ini Steve Harper, dia menulis di dalam kata pengantarnya. Dia berkata demikian. Katanya banyak orang yang dia temui, orang-orang metodis itu berkata demikian. Dikatakan, I have been a Methodist all my life. Saya itu sudah menjadi orang metodis sepanjang hidup saya. Kemudian dikatakan, and I never knew John Wesley believed that. Dan saya tidak pernah mengenal John Wesley. Percayakah engkau? Nah saudara, hari ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang sama dengan rekan-rekan sekalian. Berapa banyak di antara saudara yang mengenal John Wesley? Boleh angkat tangan? Saya tahu yang mengenal John Wesley. Ini orang metodis kan? Yang mengenal John Wesley boleh angkat tangan? Hah? Kenal? Kalau saya di kelas katekisasi selalu ngomong John Wesley Hall. Tahu John Wesley Hall? Tahu. John Wesley tahu? Ada patung John Wesley di bawah. Tapi patung John Wesley itu kegemukan ya. Sebenarnya John Wesley lebih kurus dari itu. Tinggi John Wesley itu sekitar 160, mungkin 60 berapa ya, 60 sekian gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sebelum kita lihat firman Tuhan saat ini kita perhatikan beberapa ayat yang ingin kita bacakan bersama-sama. Next slide. Kita akan bacakan 2 bagian firman Tuhan. Pertama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 bagian A. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita bicara Pentakosta dan Alders Gate. Saudara, 2 hal ini, baik Pentakosta dan Alders Gate, itu adalah momen di mana, boleh next slide. Momen adalah di mana Roh Kudus itu bekerja. Saya katakan ini Pentakosta dan Alders Gate. Ada 2 peristiwa, tapi 1 kuasa, saudara. Kita melihat di sini bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Lukas, penulis Injil dari penulis Kisah Para Rasul, itu mencatat beberapa hal. Dia mencatat tiba-tiba. Kemudian dia mencatat kata angin keras, lidah seperti nyala api yang bertebaran. Saudara, begitu dahsyat, begitu dramatis kedatangan Roh Kudus. Nah saudara, Roh Kudus membuat para murid itu mengalami perubahan hidup. Roh Kudus membuat para murid terbakar dan hidup mereka tidak pernah sama lagi. Mereka yang dulunya penakut,
Kemudian setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi berani. Yang lemah, mereka menjadi penuh dengan kuasa. Karena hadirnya Roh Kudus. Saudara bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan hanya tentang sesuatu. Roh Kudus itu bukan hanya tentang suasana. Roh Kudus itu bukan sekedar tentang kuasa. Tapi Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi yang hidup. Yaitu pribadi Allah yang hidup. Nah, sudah berapa banyak di antara kita? Kita kalau nyebut Allah itu Bapa mungkin biasa. Kalau kita menyebut Tuhan Yesus Kristus itu sering kita sebut. Tapi berapa banyak kita sadar bahwa Roh Kudus itu juga sebuah pribadi Allah. Nah, sudah banyak orang berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya sebuah suasana. Sebuah kuasa. Ketika saudara praise and worship, tiba-tiba saudara berkata, saya merasakan kuasa Roh Kudus. Saya merasakan kehadiran Roh Kudus. Betul seperti itu? Jadi Roh Kudus itu nampaknya seperti sebuah suasana. Sebuah kuasa, saudara. Saya merinding gitu ya. Ketika pujian praise and worship, wah Roh Kudus datang. Betul ya. Saya selalu ngomong kalau mau merinding mah, tidak perlu di gereja. Saudara pergi jam 2 malam, jalan di pinggir kuburan, saudara juga merinding. Itu suasana. Tapi Roh Kudus itu sebuah pribadi, saudara. Bagaimana kalau sebuah pribadi, person, not just power. Kalau sebuah pribadi, bahwa pribadi itu punya perasaan, punya kemauan. Kalau Roh Kudus sebuah pribadi, berarti Roh Kudus itu juga bisa didukakan. Gitu kan? Sebuah pribadi. Dia bisa berduka cita ketika kita melakukan dosa. Dia berduka cita. Tapi dia juga adalah sebuah power pribadi yang bisa menolong kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Itu Roh Kudus. Karena Alkitab berkata, Yesus berkata Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, saudara, jadi Roh Kudus bukan sekedar kuasa. Bukan sekedar suasana, bukan sesuatu. Oleh sebab itu, setiap pengakuan iman rasuli kita kan sebut, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus Naam. Bukankah kita sebut, tapi kadang-kadang kita tidak paham. Nah, hari ini kita mengingat hari Pentakosta, seharusnya kita juga bisa memahami bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap kita. Oleh sebab itu, setelah Pentakosta terjadi peristiwa Aldersgate. Aldersgate dikatakan bahwa Tuhan mengubahkan bukan hanya hati Petrus ketika Pentakosta, Kisah Para Rasul 2, tapi Tuhan mengubahkan hati John Wesley. Roh Kudus kembali menyalakan hati John Wesley dari yang dingin menjadi api yang penuh dengan kebangunan rohani. Oleh sebab itu, surat Roma berkata, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya akan mulai. Siapakah John Wesley? Saudara tahu siapa John Wesley? Next slide. Saudara, siapa John Wesley? Nah, saudara, John Wesley lahir tahun 1703, meninggal tahun 1791. Dia lahir di Inggris. John Wesley hidup sampai 88 tahun. Ada yang umur 88 tahun di sini? Tante, umur berapa? Tante Seni Senorita, umur berapa? 90. 85, dikit lagi ya. 88 tahun John Wesley. Saudara, orang hidup sampai 88 tahun pada masa itu bukan sesuatu hal yang biasa. Karena pertama, miskin. Susah makan, susah gizi, belum ada MBG. Kedua, fasilitas kesehatan medis itu sangat buruk sekali. Dan ketiga, rata-rata usia harapan hidup manusia pada zaman itu adalah 40 tahun. Nah, kalau John Wesley bisa hidup sampai 88 tahun, itu pasti ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Tuhan punya perkara besar di dalam kehidupannya. Saudara, John Wesley adalah anak yang ke-15 dari 19 saudara. Ini keluarga besar. Ada saudara yang punya 19 adik-beradik hari ini? Tidak ada lagi kan?
Kita anaknya 1, 2, itu tidak bertambah ya. Itu menggantikan kita kalau 1, 2. Kalau 3 baru nambah 1, menambah setengah. Kalau 4 baru ada tambahan. Nah saudara, dia anak ke-15 dari 19. Adiknya Charles Wesley, selisih 4 tahun dari dia. Meninggal umur 81 tahun. Nah kenapa pada waktu itu mereka punya banyak anak, keluarga besar. Bukan keluarga berencana. Karena bukan karena mereka ingin punya keluarga besar, tapi harapan hidup itu sangat terbatas. Banyak anak yang mati pada masa kecil. Sehingga John Wesley punya keluarga hanya 10 orang anak yang hidup dari 19 anak. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, saya percaya bahwa kenapa Tuhan memelihara hidup John dan Charles Wesley ini sampai masa tuanya. Karena Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Rencana Tuhan yang luar biasa untuk mereka melayani dalam kerajaannya. Nah, sudah sejak kecil, John Wesley itu sudah dididik oleh mamanya. Mamanya ini Susana namanya, Susana Wesley. Papanya pendeta Samuel Wesley. Mereka adalah orang tuanya, mamanya adalah papanya pendeta dari gereja Anglikan di Inggris. Saudara, mamanya ini luar biasa. Mamanya ini punya anak walaupun banyak, tapi mamanya bisa mendidik anak-anaknya. Saya pikir hari ini orang tua yang punya anak 1 aja susah sekali didik anak. Tapi Susana ini punya 19 anak. Tapi dia bisa didik. Setiap minggu sore dia kumpulin anak-anak ini. Dia buat seperti Sunday School lah, seperti itu ya. Jadi John Wesley salah satu yang memulai Sunday School. Sebelum akhirnya ada seorang bernama Robert Rickers yang memulai sekolah minggu terkenal. Tapi Samuel Wesley sudah mulai. Dia kumpulin anak-anak minggu sore untuk diberikan bimbingan, diajarkan, diberi instruksi, diberi motivasi. Nah saudara, bukan hanya itu. Dikatakan bahkan Susana Wesley mengcoaching, mementoring anaknya one on one. Jadi dia punya waktu 1 demi 1 anaknya itu. Didoakan, dibimbing 1 demi 1. Saudara luar biasa. Sehingga pada akhirnya karena minggu sore itu begitu bagus, dia mendidik anak-anaknya, tetangga-tetangganya mulai datang, lihat. Bawa anak-anaknya, lihat. Susana Wesley bagaimana memberi instruksi, mengajar anak-anaknya, akhirnya sampai 200 orang datang minggu sore. Saudara tahu, jadi pertemuan minggu sore yang dibuat oleh Susana lebih ramai dari ibadah pagi hari yang ada di gereja. Oleh sebab itu suaminya, pendeta Samuel Wesley, ketika itu ada di London, dia tulis surat kepada Susana. Dia katakan, Tuhan bicara kepadaku untuk melarang kamu. Dia bilang, ya kamu harus hentikan pertemuan itu. Kamu mau ngapain? Kamu mau sok-sokan jadi pendeta gitu ya. Mau khotbah. Oh, wanita tidak boleh khotbah. Jadi Samuel Wesley marah tulis surat. Susana adalah orang yang berani. Dia balas surat suaminya gitu ya. Kalau Tuhan memberitahu kamu untuk menghentikanku, kamu lihat katanya. Orang-orang yang datang di ibadah yang pertemuanku sore hari, mereka pada akhirnya datang juga di ibadah pagi. Saudara tahu? Akhirnya dari Susana Wesley ini banyak orang juga datang ke gereja. Nah, saudara, oleh sebab itu John Wesley selalu kagum dengan ibunya. Sehingga dia berkata, aku lebih banyak belajar tentang kekristenan dari ibuku, daripada semua ahli teologi yang ada di Inggris. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, lalu bagaimana kehidupan John Wesley selanjutnya? Next slide. Sudah suatu ketika John Wesley itu punya satu kisah masa kecil. Nah saudara, ketika John Wesley usia 5 tahun, dia mengalami peristiwa ini. Suatu ketika pastori, tempat tinggal papanya itu terbakar. Saudara tahu pastori itu adalah rumah pendeta. Terbakar dan papanya ini panik, cemas, teriak, dan papanya mulai mengumpulkan anak-anaknya karena banyak kan anaknya. Maka anak-anak ini kumpulnya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repot saudara karena banyak. Tiba-tiba papanya sadar ternyata kurang 1 orang anaknya ini. Tahukah saudara siapa yang kurang? John Wesley. Kaget papanya. Tapi api sudah membesar. Mereka semua tetangga tidak bisa masuk ke rumah itu lagi. Tetangga-tetangganya berdoa memohon Tuhan menyelamatkan. Tiba-tiba
John Wesley muncul dari lantai 2, saudara. Kemudian tetangganya lihat, tetangganya mulai langsung membantu naik ke pundak dan menyelamatkan John Wesley. Usia 5 tahun. Maka John Wesley mengatakan, dia adalah puntung yang telah ditarik dari api. Saudara, kadangkala kita mengira bahwa kita lolos secara kebetulan. Ketika John Wesley mengalami ini, John Wesley tahu Tuhan punya rencana atas hidupnya. Nah, saudara, kadang kita merasa kita lolos secara kebetulan. Kita selamat dari kecelakaan. Kita mengalami anugerah Tuhan tiba-tiba. Saudara, ingatlah bahwa Tuhan sesungguhnya punya rencana. Kalau Tuhan masih mempertahankan kita ada di tempat ini. Amin. Tuhan punya rencana untuk saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih. Lalu bagaimana next slide? Kita melihat ketika John Wesley, kemudian Tuhan punya rencana di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mengerti rencana Tuhan itu penting. Lalu kehidupan John Wesley ketika masih muda, pada waktu 18 tahun dia pergi ke Oxford University di London, Inggris. Saudara, Oxford ini adalah universitas yang terbaik pada masa itu dan pada masa sekarang. Dia adalah seorang yang sangat jenius. Sehingga dia bisa belajar banyak hal. Dia menguasai bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Latin, Yunani, dan lain-lain, saudara. Dia orang yang sangat jenius. Dan pada usia 21 tahun dia memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang pendeta di gereja Anglikan. Kemudian dia membentuk yang namanya Holy Club. Saudara, Holy Club itu adalah semacam I-Care, kelompok doa pemahaman Alkitab tentu ya. Nah, kalau di dalam Holy Club itu mereka sangat antusias sehingga mereka dikatakan, wah ini orang yang sangat antusias. Kemudian mereka sangat mau belajar Alkitab. Mereka dikatakan juga oleh mereka, kamu ini kutu Alkitab, kayak kutu buku, ini kutu Alkitab. Kemudian mereka juga menggunakan metode-metode sehingga banyak orang mengatakan ini metodis. Nah, metodis itu dari metode. Mereka teratur, mereka puasa, mereka belajar firman Tuhan, mereka berdoa, mereka menjaga kesucian hidup. Mereka juga kumpulkan uang ya. 1 penny setiap pertemuan mereka kumpulkan uang 1 penny. Tujuannya apa? Kalau I-Care kumpulkan uang untuk apa? Untuk apa? Kumpulin uang kalian kalau di I-Care? Uangnya kemana? Bendahara I-Care mana nih bendahara I-Care? Untuk apa uangnya? Makan-makan ya. Nah, tapi mereka kumpulkan uang itu untuk apa? Diberikan kepada fakir miskin. Dibawa ke penjara, menolong orang-orang. Nah, saudara, luar biasa. John Wesley melakukan semua ini. Sampai pada usia 23 tahun. Nah, saudara, ketika mereka melakukan kesalehan hidup ini, di dalam hati John Wesley itu tetap bertanya, apakah aku ini sudah sungguh-sungguh mengalami keselamatan? Walaupun dia sudah pendeta. Sampai umur 23 tahun akhirnya dia memutuskan diri untuk menjadi seorang misionaris, pergi dari Inggris ke Amerika, ke Georgia di Amerika. Nah, saudara, dia pergi ketika ada di dalam sebuah kapal yang bernama Simon, kapalnya ini. Kurang lebih 3-5 bulan di perjalanan dari Inggris ke Amerika. Suatu ketika kapalnya ini dihantam oleh badai yang besar. Saudara, John Wesley begitu ketakutan. Dia betul-betul mempertanyakan imannya dan dia tidak siap untuk mati. Nah, ketika di suasana demikian, dia bertemu dengan sekelompok orang-orang Moravian. Orang-orang Moravian ini misionaris juga. Dan di atas kapal mereka itu menyanyi, bermazmur, memuji Tuhan. Maka John Wesley memberanikan diri bertanya kepada seseorang dari mereka, apakah engkau tidak takut mati? Dia bilang, puji Tuhan, aku tidak takut mati. Kemudian John Wesley tanya lagi, apakah di antara rombonganmu ini ada wanita dan anak-anak? Apakah mereka juga tidak takut mati? Maka dengan lembut orang Moravian itu berkata, mereka juga tidak takut mati. Nah, saudara, kejadian ini membekas di dalam hidup John Wesley. Sehingga dia merasa gagal di dalam hidupnya. Dia belum sungguh-sungguh percaya. Akhirnya dia sampai ke Amerika, ke Georgia. Dia melayani suku Indian. Tapi di dalam pelayanannya selama 2 tahun dia mengalami banyak kegagalan. Termasuk dia juga gagal di dalam kehidupan percintaannya. Dia mencintai seorang gadis yang bernama Sophie Hopke. Tapi karena rumors, akhirnya dia tidak jadi menikah sama Sophie Hopke ini. Kadang-kadang rumors itu bisa membuat kita tidak jadi nikah loh.
Betul nggak? Ada yang punya pengalaman? Jadi dia ragu. Akhirnya Sophie Hopke ini menikah sama pria lain. Maka dia marah. Ketika melayani perjamuan kudus, karena dia kesel, dia tidak kasih perjamuan kudus sama Sophia Hopke ini. Saudara, kenapa saya ceritakan ini? Karena John Wesley juga manusia biasa. Akhirnya, Sophia ini marah. Dia lapor ke pengadilan dengan aduan pencemaran nama baik. Dan John Wesley didenda 1.000 pound sterling. Saya cek 23 juta pada waktu sekarang. Saudara, akhirnya John Wesley pulang ke London karena kegagalan hidupnya. Adiknya Charles Wesley sudah pulang duluan. Dia merasa gagal, saudara. Next slide. Dan sejak saat itu, John Wesley mulai mengadakan pendekatan, saudara, dengan orang yang namanya Peter Bohler. Nah, saudara, Peter Bohler ini orang dari Moravian. Dia sangat berjasa untuk memberikan kekuatan kepada John Wesley. Dia pulang ke Inggris dengan hati yang hancur. Kemudian Peter Bohler ini mengatakan kepada John Wesley, walaupun dia seorang pendeta, dia mengatakan kepada John Wesley bahwa kamu itu sesungguhnya belum memiliki iman yang menyelamatkan. Saudara, bagaimana kalau seorang pendeta tiba-tiba dia ngomong kamu belum memiliki iman yang menyelamatkan? Pantaskah kita melayani Tuhan? Maka John Wesley ini mulai ragu. Dia pikir-pikir, dia mau menghentikan semua khotbahnya. Dia tidak mau khotbah lagi, marah gitu ya. Tapi Peter Bohler mengatakan, beritakanlah iman itu sampai engkau memilikinya. Dan ketika engkau sudah memilikinya, engkau akan memberitakannya dengan kuasa. Nah, saudara, ini akan menjadi titik balik pengalaman Aldersgate. Next slide. Maka pada tanggal 24 Mei 1738, saudara, akhirnya John Wesley hadir di sebuah tempat persekutuan doa yang berada di Jalan Aldersgate. Jadi Aldersgate itu Jalan Aldersgate nama jalan sebenarnya di Inggris. Dia datang ke tempat itu, di mana tempat itu biasa, tidak ada hal yang spektakuler, tidak ada praise and worship-nya, tidak ada pendeta yang hebatnya, tidak ada pertunjukan yang sensasional, semuanya biasa. Dan ada seorang jemaat biasa yang membacakan pengantar dari tafsiran kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther. Ini pengantarnya, bukan tafsirannya. Pengantarnya itu ada 13 halaman, panjang saudara. Ketika dibacakan, apa yang terjadi saudara? John Wesley menuliskan, pada pukul 20.45, 8.45 malam hari, walaupun dia enggan datang ke persekutuan ini, tapi Tuhan mendorongnya untuk datang. Sehingga pada malam itu, pada pukul 20.45, dia menulis, aku merasakan kehangatan yang mendalam dalam hatiku. Aku merasa benar-benar telah beriman di dalam Kristus. Kristuslah satu-satunya yang dapat menyelamatkanku. Suatu keyakinan telah dianugerahkannya kepadaku. Betapa ia telah mengangkat dosa-dosaku. Semua dosa pribadiku. Ia telah menyelamatkanku dari hukuman dosa serta kematian. Nah saudara, momen ini bukan sekedar emosi dari John Wesley. Momen ini adalah John Wesley mengalami kedalaman rohani. Dia mengalami pembaharuan iman. Banyak orang berkata pertobatan. Ya, saya agak takut ngomong John Wesley bertobat karena dia udah pendeta bertobat lagi gitu ya. Jadi pembaharuan iman John Wesley. Dan untuk pertama kalinya dia tidak hanya tahu tentang Kristus, tapi dia mulai mengalami Kristus secara pribadi. Maka tema kita tahun ini adalah Encounter Jesus. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Yesus itu secara pribadi. Sehingga dia bisa berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dia tidak takut mati lagi. Karena itu momen ini menjadi momen kebangkitan gereja Metodis. Momen munculnya gerakan Metodis. Dan momen hadirnya gereja Metodis di seluruh dunia hari ini. Lalu apa yang terjadi? Next slide. Nah sudah setelah John Wesley mengalami pengalaman Aldersgate, dia menjadi pengkhotbah yang berapi-api saudara. Pengkhotbah yang menyala. Berubah menjadi seorang yang mau melayani Tuhan dengan semangat. Setiap kali dia berkhotbah ada banyak orang yang bertobat. Dia bukan hanya berkhotbah di mimbar gereja. Pada masa itu kalau namanya khotbah itu harus berdiri di mimbar gereja Anglikan.
Kalau khotbah tidak di mimbar gereja, itu bukan khotbah dan itu dilarang. Tapi John Wesley, dia berani khotbah di lapangan terbuka. Atas saran dari temannya George Whitefield. Dia berani khotbah di mimbarnya kuburan ayahnya kepada buruh tambang. Saudara, ketika dia khotbah banyak orang bertobat. Tapi ada juga orang yang tidak senang sama dia. Sehingga kadang-kadang dia dilempari batu. Zaman dulu kalau mau lempari pengkhotbah, tidak pakai tomat, tidak pakai telur. Karena tomat dan telur mahal. Maka cari yang gratis, yaitu batu kecil. Dilempar, saudara. Kadang-kadang dia ditarik. Dilempar ke sungai. Dia berenang sampai ke seberang. Selamat, pergi lagi, saudara. John Wesley ini berapi-api, saudara. Sehingga dikatakan di sini, dia berkhotbah itu 40.000 kali lebih. Yang berarti 3-4 kali setiap hari. Kita khotbah 3-4 kali seminggu aja capek. Dia khotbah 3-4 kali sehari. Dan dia berkeliling dengan kudanya itu 250.000 mil. Ini setara dengan berapa? 10 kali keliling dunia. Dia punya 6 kuda. Suatu ketika dia pulang jam 10 malam. Besok paginya jam 4 pagi dia bangun, dia berdoa dan persiapan, jam 5 dia panggil kudanya untuk ajak kudanya berangkat lagi. Kemudian kudanya ini tidak mau kerja sama, ngambek. Dia kata, aduh bos saya ini, gila katanya, saya disuruh kerja keras terus. Jadi tidak mau bergerak dia. Betul kan, tidak apa-apa kan? John Wesley terlalu keras kerjanya. Maka dia pinjam kuda tetangga, kemudian dia pergi lagi, saudara. Gitu. John Wesley berkata kepada para pengkhotbahnya, dikatakan rajinlah. Saudara, ini penting bagi kita harus rajin. Jangan pernah nganggur. Saudara, berapa banyak kita yang menganggur? Jangan pernah nyia-nyiakan waktumu. Buat itu efektif, efisien. Jangan kerjakan hal-hal yang tidak berguna. Saudara, itu nasihat John Wesley bahkan kepada para pengkhotbahnya. Dia berkata, kalau kamu jam 5 pagi tidak pergi khotbah, kamu itu males. Susah jadi hamba Tuhan kalau dibawa John Wesley ya. Nah Bapak Ibu, suatu ketika setelah 2 minggu, tiba-tiba ada yang lempar batu John Wesley ini. John Wesley mulai gelisah dalam hatinya. Jangan-jangan aku ini sudah salah. Jangan-jangan aku ini kompromi. Jangan-jangan aku ini tidak memberitakan Injil dengan sungguh. Saudara, kalau kita tiba-tiba ada yang nganiaya kita, ada yang lempar kita batu, kita bilang puji Tuhan. Tapi dia gelisah, saudara, benar-benar gelisah. Dan suatu ketika dia naik kuda, dia turun dari kudanya. Dia berlutut, saudara. Dia berlutut. Dan dia doa sama Tuhan. Saudara, bayangkan dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku kalau aku tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ampuni aku kalau aku sudah kompromi dengan dunia ini. Ampuni aku kalau aku tidak memberitakan Injil-Mu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada batu yang kena kepala dia, prak. Kemudian dia mengusap kepalanya, dia bangkit berdiri, dia tersenyum, saudara. Dan dia berkata, puji Tuhan, aku baik-baik saja. Kemudian dia lanjut melayani Tuhan. Saudara, luar biasa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kita melihat bahwa John Wesley melayani Tuhan dengan luar biasa, saudara. Dia mengubahkan Inggris pada waktu itu. Saudara tahu revolusi Perancis dengan revolusi di Inggris. Saudara, Inggris selamat dari revolusi seperti Perancis yang berdarah, ada pembunuhan. Karena ada John Wesley. Satu negara diubahkan. Buruh tambang. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Keluarga-keluarga diubahkan oleh Tuhan. Karena ada pembaruan iman. Mereka banyak berdoa kepada Tuhan. Saudara tahu John Wesley sangat berjasa di dalam dunia pendidikan. Jikalau hari ini kita ada sekolah metodis 2. Waktu minggu kemarin kita dibicarakan tentang Kingswood. Sekolah yang dimulai oleh John Wesley. Nah hari ini ada di tengah kita sekolah itu. Karena jasa John Wesley memberkati masyarakat. Jadi kehadiran kita itu penting, saudara. John Wesley juga berjasa untuk menghapus perbudakan. Saudara, tanggal 24 Februari tahun 1791. John Wesley mengirimkan surat kepada William Wilberforce. Seorang anggota parlemen termuda di Inggris pada waktu itu. 6 hari sebelum dia meninggal dunia. John Wesley meninggal dunia 2 Maret 1791. 24 Februari 1791 dia kirim surat. Dia mendorong William Wilberforce itu untuk memperjuangkan, membebaskan Inggris dari perbudakan. Saudara baca sejarah.
Akhirnya selama 40 tahun William Wilberforce ini dia bekerja untuk mengkampanyekan pembebasan perbudakan melalui parlemen Inggris. Maka pada tahun 1833 maka undang-undang di Inggris, seluruh Inggris Raya menyatakan membebaskan Inggris dari setiap jenis perbudakan manusia. Luar biasa. 1833. Beberapa hari setelah William Wilberforce mendengar hal itu, dia meninggal dunia. Saudara, John Wesley menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena ada Roh Kudus yang bekerja, perubahan terjadi. Slide terakhir. Saya ingin membawa saudara dalam satu ilustrasi yang terakhir. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah hatimu masih menyala? Itu sebuah cerita. Suatu ketika ada seorang profesor teologi. Dia membawa para mahasiswanya tahun 1940. Dia bawa mahasiswa ini berkunjung ke rumah John Wesley. Ini adalah museum dari Metodis dan di mana rumah John Wesley. Nah, saudara, mahasiswa teologi ini dibawa mengunjungi museum yang adalah juga rumah John Wesley, masuk ke kamar tidur dan mereka melihat tempat berdoa John Wesley. Ini ada tekukan bekas John Wesley berlutut. Nah, setelah mengunjungi tempat ini, para mahasiswa dan profesor ini kembali ke bus. Tiba-tiba profesornya sadar bahwa ternyata ada satu mahasiswa yang belum kembali ke bus. Maka profesor ini balik lagi ke museum ini dan pergi melihat dan mencari mahasiswa ini. Kemudian dia menemukan mahasiswa ini ada di ruang doa John Wesley. Dia sedang berlutut di sana. Dan profesor ini mendengarkan mahasiswa ini berkata, "Lord, do it again." Tuhan, lakukan sekali lagi. Do it again through me. Lakukan sekali lagi melalui aku. Maka profesor ini menumpangkan tangan kepada anak ini, mahasiswa ini. Dan mendoakan dia. Mahasiswa ini umurnya 22 tahun waktu itu. Dia doakan. Saudara, apa yang terjadi? Saudara bisa tebak siapa mahasiswa itu? Dia adalah Billy Graham. Dan Tuhan lakukan itu sekali lagi. Dan Billy Graham menjadi pengkhotbah terbesar di dunia saat ini. Dia sudah membawa jutaan orang datang kepada Yesus. Next slide. Saudara, hari ini pertanyaan bukan apakah kita masih pergi ke gereja. Kita masih pergi ke gereja. Tapi apakah hati kita itu menyala bagi Tuhan? Roma 12 tadi mengatakan bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mungkin ada di antara saudara hari ini yang merasa lelah, yang api di dalam hati kita itu sudah dingin. Kita mulai kehilangan gairah rohani. Sudah datang melayani Tuhan, tapi sudah tidak dapat apa-apa. Sudah datang beribadah seperti rutinitas, melayani seperti sebuah kewajiban. Sudah tidak ada merasakan bahwa Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Saudara, Pentakosta hari ini mengajarkan bahwa Roh Kudus sanggup memenuhi siapapun itu, bahkan orang-orang biasa dengan kuasanya. Dan ada sedikit mengajarkan kita bahwa Tuhan sanggup menyalakan kembali api yang hampir padam itu.